Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Wulan Nur Hidayah dari Prodi Administrasi Publik. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup administrasi publik itu sendiri. Sebelum memasuki ke dalam ruang lingkup administrasi perkantoran itu sendiri, izinkan saya menjelaskan konsep dasar administrasi perkantoran itu sendiri. Yang pertama itu pengertian administrasi. Apa sih administrasi itu? Yaitu kegiatan ketatausahaan, meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan, dan pengarsipan. Yang selanjutnya itu pekerjaan administrasi itu apa sih? Yang pertama itu menerima. Yang kedua mencatat, yang ketiga menghimpun, yang keempat menggandakan, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya itu ciri-ciri administrasi. Yang pertama itu dilakukan oleh sekelompok orang. Yang kedua adanya kerjasama antara tim maupun individu. Yang ketiga adanya pembagian tugas. Yang keempat memiliki kegiatan yang sistematis. Yang kelima memiliki tujuan yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ruang lingkup administrasi perkantoran. Yang pertama, ruang lingkup administrasi perkantoran yaitu mencakup kegiatan kantor dan sarana fasilitas kerja kantoran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantor memiliki arti balai, yaitu gedung, rumah, atau ruangan. Tempat untuk mengurus sesuatu mengenai pekerjaan, perusahaan, tempat menjalankan pekerjaan. Pengertian lainnya dari kantor adalah sebuah unit lembaga atau organisasi yang terdiri dari tempat, personil, serta operasi ketatausahaan demi membantu pimpinan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi perkantoran adalah segala sesuatu yang ada di ranah perkantoran itu sendiri, seperti perlengkapan kantor, mesin, pengelolaan keuangan, perekaman, dan pembuatan data, serta planning sampai controlling juga termasuk ke dalam ruangan lingkup administrasi perkantoran itu sendiri. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kantor. Ruang lingkup administrasi perkantoran yaitu rangkaian kegiatan, merencanakan, mengatur, dan menyusun, mengarahkan, mengawasi, serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan pertatausahaan. Jadi dalam ruang lingkup perkantoran ini lebih kepada planning atau rencana apa yang akan perusahaan lakukan ke depannya agar lebih spesifik lagi apa yang akan didapatkan nanti setelah tujuan itu tercapai. Jadi, ruang lingkup kantor itu sendiri meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, perencanaan perkantoran atau office planning. Adalah proses menentukan arah kegiatan kantor dengan meninjauan kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan kantor. Yang kedua, yaitu pengorganisasian perkantoran, yaitu office organizing, yaitu pengaturan berbagai macam fungsi organisasi dengan pelaksanaan yang melakukan fungsi-fungsi organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu pengarahan perkantoran, yaitu office actuating, yaitu suatu kegiatan yang menimbulkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang keempat yaitu pengawasan perkantoran atau office controlling, kegiatan yang memastikan bahwa sasaran dan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang terakhir yaitu sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas ini seperti pemilihan lokasi, gedung, peralatan kantor yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor secara menyeluruh.
Agar bisa mencapai tujuan efisiensi, mungkin dan harus diadakan penataan agar pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik. Jadi fungsi dari manajemen kantor ini itu pengaturan semua kegiatan yang ada di kantor sesuai planning yang sudah dibuat, mengatur karyawan juga agar bekerja sesuai aturan yang ada. Ruang lingkup manajemen perkantoran di sini membahas aktivitas kantor dan fasilitas kantor yang ada. Aktivitas kantor terdiri atas berbagai aktivitas yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan kantor, seperti surat menyurat, catat mencatat, pengelolaan kegiatan, pengelolaan data, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas kantor adalah sarana seperti gedung, peralatan, interior, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, yaitu perencanaan sistem perkantoran. Perencanaan sistem perkantoran adalah pola perbuatan yang menggambarkan di awal mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakan, dan di dalamnya terdapat segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola kekuatan tata kerja dan tata tertib dalam menyelesaikan sesuatu bidang kerja atau fungsi pokok dalam suatu organisasi atau kantor. Sebenarnya masih sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, ini juga menjelaskan tentang perencanaan sistem perkantoran yang lebih ke planning atau apa yang akan dilakukan kantor itu selanjutnya ditujukan agar karyawan lebih memahami apa tujuan sebenarnya dari perusahaan ini itu sendiri. Sebenarnya masih sama karena ini tuh masih berkaitan juga sama materi selanjutnya ataukah yang sebelumnya juga. Yang selanjutnya itu manfaat perencanaan sistem perkantoran. Yang pertama, kelancaran pekerjaan perkantoran dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. Yang kedua, pengurangan keterlambatan dan hambatan. Yang ketiga, kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan. Yang keempat, penghematan tenaga kerja dan biaya tata usaha. Yang kelima, koordinasi berbagai seksi dan bagian dalam organisasi. Keenam, kemudahan dalam melatih para pegawai tata usaha. Selanjutnya kita memasuki ke organisasi kantor. Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Nah, organisasi kantor ini bisa menjadi suatu wadah untuk atasan, staf, karyawan untuk saling berinteraksi dan bertukar pikiran tentang apa yang ingin mereka tuju sehingga menimbulkan rasa solidaritas dan loyalitas terhadap perusahaan itu sendiri. Bentuk-bentuk organisasi perkantoran. Yang pertama itu ada garis lini. Organisasi ini dibagi ke dalam unit-unit kerja yang bulat pada tingkat jenjang yang diperlukan. Jadi dalam organisasi garis lini ini, setiap unit itu memegang dan tanggung jawab penuh terhadap organisasi itu sendiri. Yang kedua itu ada garis dan staf. Unit-unit organisasi disusun menurut garis lurus. Dalam organisasi ini juga pimpinan diangkat langsung dari tenaga staf tersebut. Jadi tidak oleh bos gitu, melainkan dari staf-staf atau karyawan-karyawan tertentu. Yang selanjutnya itu organisasi fungsional. Setiap pimpinan berwenang memberikan perintah. Jadi dalam organisasi ini itu tidak pasti, karena organisasi ini dibentuk pada saat hanya dibutuhkan saja, tidak permanen, benar-benar organisasi permanen perusahaan. Selanjutnya masuk kepada komunikasi kantor. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan, yaitu bertemu secara langsung dengan orang yang kita tuju, atau dengan menggunakan alat komunikasi, yaitu bisa melalui telepon seluler, maupun dalam bentuk tulisan. Kalau dalam tulisan bisa melalui surat ataupun surat elektronik seperti email atau yang lainnya.
Dengan komunikasi yang baik dapat menjalin hubungan dan pelaksanaan tugas saat bekerja pun berjalan dengan baik. Jadi dengan komunikasi ini kita dapat meningkatkan relasi, kita dapat mendekatkan kedekatan juga terhadap karyawan-karyawan di kantor, terhadap semua orang yang ada dalam ruang lingkup kantor itu sendiri. Nah, kenapa sih penting banget komunikasi itu di dalam suatu organisasi? Yang pertama, menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas seperti para atasan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan, atasan dengan atasan, tercipta hubungan yang harmonis sehingga akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan mereka itu sendiri ke depannya. Yang kedua, pegawai dengan kantor atau instansi yang bersangkutan meningkatkan kegairahan bekerja para pegawai. Jadi karena komunikasi yang baik juga, akhirnya pegawai itu lebih bersemangat dalam bekerja maupun hal-hal yang lainnya. Mereka juga lebih fokus dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, meningkatkan moral dan disiplin yang tinggi para pegawai. Jadi, karena komunikasi yang baik antara pegawai, atasan, atau staf menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam diri mereka. Yang keempat, dengan mengadakan komunikasi, semua jajaran pimpinan dapat mengetahui keadaan bidang yang menjadi tugasnya, sehingga akan berlangsung pengendalian operasional yang efisien. Yang kelima, dengan komunikasi semua pegawai dapat mengetahui kebijaksanaan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Jadi lebih jelas dalam hal kebijaksanaan, peraturan, ketentuan yang telah ditetapkan itu lebih jelas. Jadi sehingga dapat memudahkan juga ke depannya dalam urusan pekerjaan mereka. Dan tentunya tujuan juga itu mudah tercapai. Tidak terasa, berakhir sudah presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.